lalah wa man yudlil fala sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Ustadz Jumardi Hasan yang kami hormati dan teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai lagi yaitu agenda kita diksi, yaitu diskusi dan kajian Islami yang diselenggarakan oleh komunitas El-Himmah, yang mana kami komunitas El-Himmah ini adalah merupakan alumni dari program kaderisasi ulama Unidang Gontor yang ke-17. Yang pertama, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan nikmatnya, dan kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman Islamiyah, yang semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Teman-teman semua, alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir bersama kita yaitu Ustadz Jumardi Hasan, yang insya Allah kajian ini akan kita rutinkan di setiap Selasa malam, yaitu pukul 8 hingga pukul setengah 10 insya Allah, pukul 8 malam hingga 9.30, yang mana kajian ini sebagai tambahan kafaah, semoga dapat menambah kafaah ilmu kita sebagai seorang muslim, di mana kita selalu diwajibkan untuk belajar dan terus belajar. Tidak memperpanjang waktu, sebelumnya marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Jumardi Hasan, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, suara para asatid. Jelas, Jelas. Ustaz. Mantap, mantap. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ba'du. Ikhwati al-aizza, ayuhat asatidah. Jadi saya minta maaf ya. Karena untuk kajian kita yang kemarin mungkin beberapa bulan tertunda, dan yang kemarin itu adalah ada usulul murid. Itu memang lebih kepada ya praktiknya kan gitu, bagaimana adab seorang murid kepada syekh. Tapi saya setelah itu mendapatkan bagaimana kalau saya menggunakan kitab Kimia Us-Sa'adah gitu. Karena ini sekarang ini sudah kan mulai tren ya, karena memang sudah banyak sekali kajian-kajian tentang tentang kejiwaan gitu, tentang bagaimana sih mental health dan sebagainya. Nah, ini saya menawarkan kita membahas kitab Kimia Us-Sa'adah ini. Karena kenapa? Karena di sini Imam Ghazali ingin menjelaskan, ya, kitab ini terdiri dari 22 bab sebenarnya, 22 fasal gitu. Di sini secara jelas Imam Ghazali ingin menjelaskan sebenarnya as-sa'adah, kebahagiaan, apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan itu, maksud Imam Ghazali. Karena saya kira tujuan kita memang adalah ingin bahagia. Nah, akhirnya beliau akan menjelaskan apa sih sebenarnya hakikat daripada kebahagiaan atau happiness, yang saya kira semuanya ya, baik pendidikan kita, terus apa yang kita ini kerjakan, itu terakhir adalah orang itu akan mencari sebuah kebahagiaan dan ketenangan. Nah, di sini Imam Ghazali ingin menjelaskan sebenarnya hakikat daripada kebahagiaan, ketenangan dalam Islam itu seperti apa. Nah, akhirnya beliau memberikan nama Kimia Us-Sa'adah. Jadi kimia, ya ilmu kimia tentang kebahagiaan.
Nah, jadi beliau di sini sedikit menyinggung bahwasanya ini dari namanya saja, ini beliau sedikit menyinggung bukan yang dikatakan dengan kebahagiaan itu adalah dari materi. Nah, jadi beliau di sini dari namanya saja, dari nama kitab ini sudah beliau menyinggung sebenarnya ini namanya kitab Kimia Sa'adah ini bagaimana ilmu kimia yang berurusan dengan al-madah, dengan materi, tapi di samping lain digandengkan kena dengan sa'adah, yaitu kebahagiaan. Apakah betul materi yang selalu kita kejar itu adalah kebahagiaan? Nah, di sini Imam Ghazali berusaha untuk menjelaskan sebenarnya apa sih kebahagiaan itu, biar kita tidak salah. Jangan sampai apa yang kita anggap, yang kita usahakan, jangan sampai apa yang kita usahakan di atas dunia ini ternyata itu tidak menyebabkan kita itu menjadi sa'adah. Karena terakhir sa'adah ini padanan katanya adalah husnul khatimah. Jadi sa'adah yang dimaksud adalah husnul khatimah dalam cita-cita terakhir kehidupan kita adalah masalah husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu adalah tujuan juga daripada sa'adah tersebut. Nah, di sini Imam Ghazali akan menjelaskan dan beliau bagi menjadi 22 fasal. Dan sebenarnya penjelasannya di sini kalau ingin lebih lebih luas itu ada di Ihya. Di kitab Ihya-nya beliau menjelaskan. Tapi di sini lebih kepada ikhtisornya saja yang beliau jelaskan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca muqaddimahnya dulu, saya tidak akan terjemahkan muqaddimahnya, hanya saya bacakan teks Arabnya saja sebagai tabarukan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya bil musyahadah wa halla alsinatal mu'minin bil dzikr wa jalla khawatiril arifin bil fikr wa harasa sawadal ibad minal fasad wa habisa muradaz zuhad ala sadat وخلص أصحاب المتقين من ظلمات الشهوات من ظلم الشهوات وصفى أرواح الموقنين عن ظلم الشبهات وقبل أعمال الأخيار بأداء الصلوات وأيد خصال الأحرار بأسد الصلاة أحمده حمد من رأى آيات قدرته وقوته وشاهد الشواهد من فردانيته ووحدانيته وطرق طوارق سره وبره وقطف ثمار معرفته من شجر سجده وجوده وأشكره شكر من اخترق واغترف من نهر فضله وإفضاله وأؤمن به إيمان من آمن بكتابه وخطابه وأنبيائه وأصفيائه ووعده ووعيده وثوابه وإقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه لأصلاب الفسقة والفجرة قاسما ولعرى الجاهلين والمارقين فاصما ولبغي الشك والشرك قاهرا ولأتباع الحق والإحسان ناصرا فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jadi di mukadimahnya saya tidak akan terjemahkan karena itu sebagai mukadimah daripada beliau. Bab yang pertama unwanu ma'rifatin nafas. Beliau di sini akan menjelaskan ma'rifatun nafas, mengetahui tentang ma'rifat tentang jiwa. Sebenarnya apa sih yang dimaksud? Pertanyaan pertama yang diajukan sama beliau di sini. Yang nanti di bab selanjutnya ini beliau akan mengatakan sebenarnya yang di satu contoh ya, misalnya saya mencontohkan diri saya sendiri. Yang namanya Hasan itu siapa? Kadang-kadang kita bingung. Siapa sih yang namanya Hasan gitu? Kalau kita menunjuk ini yang duduk ini namanya Hasan, oh, tidak, itu namanya jasa. Mana yang hakikat yang namanya Hasan itu? Nah, itu yang akan dibahas sama beliau. Biar kita ketahui yang maksud dengan nafas itu apa sih? Itu kata beliau seperti di dalam kitab. Ilam ketahuilah annal kimia al-zahirah. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya al-kimia, ya, jadi zat kimia al-zahirah yang zahir atau ilmu kimia yang zahir, la takunu fi khazainil awam, tidaklah terdapat pada orang awam. Wa innama takunu fi khazainil muluk. Hanya saja kimia al-zahirah itu ada pada raja. Berarti ini menunjukkan bahwasanya dulu, yang kata beliau ini, al-kimia ini yang dimaksud al-kimia al-zahirah ini atau al-madiyah ini ada pada orang-orang tertentu. Maka fakadzalika kimia us-sa'adah. Maka oleh sebab itu kimia us-sa'adah, kimia
zat kimia kebahagiaan ini, kata beliau, illa takunu illa fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafis samai jawahirul malaikah, di langit itu ada wujudnya para malaikat. Wa fil ardi qulubul awliya'il arifin, sedangkan di bumi ada hatinya aulia yang arif billah. Fa kullu man talaba hadhil kimia, barang siapa yang menuntut atau mencari kimia ini untuk sampai kepada derajat sa'adah min ghairi hadratin nubuwah, tanpa dari bimbingan nubuah, faqad akhta'at tariqa, maka dia salah jalan. Wa yakunu amaluhu kad-dinaril bahraji, maka amalnya seperti dinar yang sudah rusak. Jadi orang yang ingin menuntut kebahagiaan tersebut, kata Imam Ghazali di sini, dia harus mengikuti petunjuk daripada nubuah. Maka di depan nanti terakhir beliau apa sih sebenarnya namanya kebahagiaan itu, kata. Tapi sebelum mengetahui apa sih kebahagiaan itu, maka harus mengetahui dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan nafas tadi. Jadi orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi dalam memahami as-sa'adah, kebahagiaan ini, maka dia sudah salah jalan. Fayadhunnu fi nafsi annahu ghaniyun. Orang yang tadi itu memilih jalan selain jalannya Nabi, mencari kebahagiaan bukan lewat apa yang sudah ditentukan oleh Nabi, mereka itu merasa kaya, wa huwa muflisun fil qiyamah, padahal mereka itu orang yang rugi pada hari kiamat. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita yang hati kita mengatakan, merasakan kalau kita ini sudah bahagia, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kesenangan, ketenangan, tapi sayangnya wa huwa muflisun fil qiyamah, katanya. Akan tetapi kita termasuk orang yang rugi nanti pada hari kiamat. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fakashafna anka ghita'aka fabasurukal yawma hadida. Kami telah membukakan penutup daripada penglihatanmu, fabasurukal yawma hadida, maka penglihatanmu pada hari ini sama seperti tajam seperti besi, kata firman Allah. Jadi jangan sampai kita itu orang-orang yang menganggap diri kita bahagia dengan mencari ini, mencari itu, tapi sayangnya kita itu muflis fil qiyamah. Ini na'udzubillah. Jangan sampai yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jangan sampai kita itu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia itu adalah orang-orang yang khosir. Kita sudah merasa diri kita sudah sa'adah, sudah bahagia, tapi sayangnya sudah kaya gitu, tapi akhirnya kita fakir nanti di akhirat. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li'ibadihi, dan salah satu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, an arsala ilaihi, Allah mengutus kepada hambanya mi'ata alfin wa arba'atin wa ishrina alfa nabiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124.000 nabi, yu'allimunan nasa nuskhatal kimia, yang mengajarkan kepada manusia nuskhatal kimia, ilmu-ilmu tentang kimia tadi itu, yaitu kimia-kimia sa'adah tersebut. Karena memang inti daripada ajaran, semua ajaran para nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad itu adalah kebahagiaan. Wa yu'allimunahu kaifa yaj'aluna al-qalba fi quril mujahadah, dan mengajarkan mereka bagaimana caranya hati itu terdapat di dalam tempat untuk bermujahadah. Wa kaifa yutahhiruna al-qalba minal akhlaqil madhmumah, bagaimana cara mereka mensucikan hatinya daripada akhlak-akhlak yang mulia. Wa kaifa yu'addunahu liturukis sifai kama qala subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana caranya mereka mendatangkan atau mereka itu mengerjakan membersihkan hati mereka tadi itu dengan cara yang bersih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ila akhir ayat." Yaitu Allah yutahhiruhum minal akhlaq. Allah Subhanahu wa taala, terjemahan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus fil ummiyina rasula, pada umat-umat yang ummi, rasulan, seorang nabi, minhum, daripada bagian mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab wal hikmah.
Wa yuzakkihim di sini artinya ay yutahhiruhum minal akhlaqil madhmumah, yaitu mensucikan atau membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa min sifatil bahaim, dan sifat-sifat kehewanan. Wa yaj'alu sifatal malaikati libasahum wa hulliyatahum, dan menjadikan sifat-sifat malaikat itu sebagai baju mereka dan hiasan mereka. Wa maksudi hadhil kimia, kata beliau, maksud daripada kimia ini, anna kullama kana min sifani naqs yuta'arra min, yaitu setiap sifat kejelekan yang ada di diri manusia yuta'arra minhu, harus dilepas. Wa kullu ma yakunu min sifatil kamal yalbasuhu, dan setiap sifat sempurna itu harus dipakai. Wa sirru hadhil kimia, kata beliau, sir dari rahasia daripada kimia ini adalah antarji minad dunya ilallah, kembali dari dunia kepada Allah, kama qala subhanahu wa ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Wa fadlu hadhil kimia tawilun. Dia akan menjelaskan apa sih faidah, begitu juga fadl daripada kimia. Nah, jadi beliau di sini ingin menegaskan sekali lagi setelah mukaddimahnya di sini, ini pentingnya mendefinisi ulang apa yang dimaksud dengan sa'adah itu. Sehingga kita itu tidak termasuk orang yang yukhsiruna a'mala, orang-orang yang khosir terhadap amal-amalan, tapi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kita itu merasa sudah sukses, sudah merasa bahagia, tapi sayangnya kita itu adalah orang-orang yang khosir, orang-orang yang rugi. Nah, beliau di sini ingin mendefinisi ulang lagi sebenarnya apalah kebahagiaan, bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, mungkin ini sebenarnya seharusnya tujuan dari pendidikan kita itu bagaimana mendapatkan sa'adah ini. Makanya beliau mengatakan, apakah sa'adah itu adalah ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang fantastis gitu. Apakah itu yang dimaksud sa'adah yang dipertanyakan sama beliau? Ataukah kita sudah mencapai pada jabatan tertentu, mempunyai jabatan yang banyak ini dan itu, apakah itu yang dimaksud dengan sa'adah? Faslun fi ma'rifatin nafas. Ini beliau akan menjelaskan pada fasal menjelaskan nafas jiwa. Tapi saya tidak tahu nanti beliau di Ustadz Mahbub yang yang di psikologi, ini terjemahan yang ada itu nafas itu ya jiwa. Saya tidak tahu yang mewakili terjemahan Indonesia itu apakah nafas jiwa atau mungkin ruh apa nanti ini beliau agak saya tidak tahu juga apa yang diksi yang bagus untuk terjemahan di Indonesia. Pasal ini menjelaskan tentang fi ma'rifatin nafas, mengenal nafas jiwa. Ilam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya miftaha ma'rifatillah, kunci untuk mengenal Allah itu huwa ma'rifatun nafas. Kunci untuk mengenal Allah itu adalah ma'rifatun nafas, mengetahui di jiwa, diri kita. Nah, saya juga sekali lagi, mungkin nanti Ustadz Mahmud bisa dikoreksi, apakah nafas itu artinya terjemahan yang bagus. Afwan. Afwan ikhwan, kok saya tersedak tadi ya. Lanjut, saya tidak tahu nanti gimana penjelasan dari yang lebih tepatnya nanti, apakah nafas ini adalah diri atau jiwa atau bagaimana. Tapi saya di sini menggunakan terjemahan jiwa saja ya. Ketahuilah bahwasanya kunci ma'rifatullah itu adalah mengetahui jiwa atau diri, terserah ini ya, jiwa atau diri gitu. Kama qala subhanahu wa ta'ala wasanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dan kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami fil afaqi, di seluruh alam, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, hatta yatabayyana, sehingga jelas lahum, bagi mereka, annahul haq, bahwasanya itu adalah kebenaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga berkata,
Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal jiwanya atau dirinya, faqad 'arafa rabbahu, maka dia telah mengenal Tuhannya. Walaysa syai'un aqrab ilaika min nafsi, dan tidak adalah sesuatu yang lebih dekat daripada mu kecuali adalah jiwamu atau dirimu. Terserah mau diterjemahkan apa aja. Fa idza lam ta'rif nafsa fa kaifa ta'rif rabbak? Kalau kamu tidak mengetahui dirimu, bagaimana kamu akan mengenal Tuhanmu? Nah, makanya fa in qulta, ini jawaban beliau. Fa in qulta inni a'rifu nafsi. Saya mengetahui diri saya. Kalau dikatakan sebenarnya siapa dirimu? Kalau pertanyaan tadi itu siapa yang namanya Hasan kan? Oh ini kalau saya tunjuk inilah yang namanya Hasan yang duduk ini, tidak, itu namanya jisim. Fa innama ta'rifu al-jisma adh-dhahir. Kamu hanya mengetahui jisim zahir saja. Alladhi huwal yaddu war rijlu war ra'su wal jithah, kata beliau. Kamu hanya mengetahui tangan, kepala, dan anggota-anggota badan yang lain. Wala ta'rif ma fi batinika minal amri alladhi bihi. Padahal dan kamu tidak mengetahui apa yang ada berada di dalam dirimu, di batinmu. Minal amri alladhi bihi, yaitu berupa perkara yang idza ghadabta, apabila kamu marah, talabtal khusumah, kamu bisa membuat permusuhan. Wa idza ishtahaita, dan ketika kamu syahwat, talabtan nikah, ketika kamu syahwat ingin nikah. Wa idza jubta talabtal akal, dan ketika kamu lapar kamu minta makan. Nah, itu kamu tidak menyadari gitu. Kamu hanya mengatakan bahwasanya yang dikatakan manusia ini adalah yang wujud ini, yang bisa dilihat, tapi kamu tidak memperhatikan apa yang ada dalam dirimu tadi itu, berupa keinginan, pendorong daripada keinginan kamu tadi itu. Wad-dawabu tusyarikuka fi hadhil umur, katanya Imam Ghazali. Jadi hewan ya sama saja, seperti kalau cuma sekedar pengen nikah, pengen khusuma, pengen makan, pengen minum, ya hewan juga gitu, katanya Imam Ghazali. Fal wajib 'alaika, maka wajib atas kamu anta'rif nafsak. Maka yang wajib adalah mengetahui dirimu sendiri bil haqiqah, dengan yang sebenar-benarnya. Hatta tadri, hingga kamu tahu, ayu syai'in anta, siapakah kamu, wa min aina ji'ta, dan dari manakah kamu, ila hadal makan, sampai kamu berada di tempat ini. Wa li ayyi syai'in khuliqta, dan buat apa kamu diciptakan, wa bi syai'in sa'adatuka, dan apakah kebahagiaanmu, wa bi ayyi syai'in syaqauka, dan apakah kecelakaanmu. Nah, inilah yang beliau mentamul. Jadi makanya kita bilang sebenarnya siapakah kita? Kita belum tahu sampai derajat sana, dan apakah yang dikatakan dengan saadah tadi itu hanya sekedar yang tadi itu, makan, minum, dan umur, dan beberapa perkara yang lain. Apakah itu, katanya Imam Ghazali. Wa qad jumi'at fi batinika sifatun, dan di dalam dirimu itu sudah dikumpulkan beberapa sifat. Minha sifatul bahaim, di antaranya adalah sifatul bahaim, sifat hewan. Wa minha sifatus siba, dan diantaranya adalah hewan buas. Wa minha sifatul malaikah, dan sifat malaikat. Farruh, kata beliau. Nah, di sini menggunakan kata ruh. Di sini ada beberapa term yang beliau gunakan, ada nafas, ada ruh, dan bagaimana ada qalab, ada fuad, dan sebagainya. Tapi di sini beliau mengatakan ruh. Di atas beliau kan nafas, beliau nanti di bawah gunakan ruh. Di depan insya Allah ada penjelasannya. Farruhu, maka ruh itu hakikatu jauharika, itu adalah hakikat daripada jauharmu. Wa ghairuha gharibun minka, dan selain daripada ruh itu adalah sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh bagimu. Wa ariyatun indak, dan sesuatu yang tidak ada pada dirimu sebenarnya. Wal wajib 'alaika an ta'rif hadza, maka wajib atasmu mengetahui ini. Wa ta'rif anna kulla wahidin min haula ghadaan wa sa'adatan, dan mengetahui diri setiap salah satu min haula daripada sifat bahaim, sifat sibak, dan sifat malaikat itu mempunyai makanan dan mempunyai kebahagiaan. Fa inna sa'adatal bahaim, maka sungguhnya kebahagiaan hewan, fil akli wasyurbi wan nahi wan nikahi, apa namanya, tidur makan tidur makan minum nikah, kata beliau. Fa in kunta minhum fajtahid fi imalil jawf wal farj, jika kamu memang ingin bagian daripada mereka, maka berusahalah, ya silahkan berusahalah, fi'malil jawf wal farad, hanya mengisi kebahagiaan perut dan farj saja, kata beliau. Wa sa'adatus siba fi dharb wal fatak, kebahagiaan hewan buas itu adalah ketika dia itu bertarung, dia bertarung, saling bertarung. Wa sa'adatus syayatin fi dzikril makri wasyarri wal hil,
Sedangkan kebahagiaan setan itu adalah menipu, menghelah dan kejelekan. Fa in kunta minhum fashtagil bisyghalihim. Jika kamu memang ingin seperti mereka, silahkan kamu sibuk sebagaimana kesibukan mereka. Wasa'adatul malaikati fi syahadati jamalil hadrah ar-rububiyyah. Sedangkan kebahagiaan daripada malaikat itu adalah mengetahui, melihat sifat jamal daripada ar-rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya terserah mau mengikuti sifatul bahaim, sifatul siba atau sifatul malaikah kata Imam Ghazali. Walaysa lil ghadab wasyahwah ilaihim tariq. Sedangkan jika sifat malaikat itu maka tidak ada ghadab dan syahwat pada mereka. Fa in kunta min jauharil malaikah, apabila kamu daripada bagian malaikat, yaitu min nafsil malaikah tadi itu sifatil malaikah, fajtahid fi ma'rifati aslika, maka berusahalah untuk mengetahui dirimu hatta ta'rifit tariq ila al-hadrah al-ilahiyah, sehingga kamu itu mengetahui jalan untuk sampai kepada hadrah ilahiyah, sampai Allah Subhanahu wa taala. Wa atablugha ila masyahidil jalali wal jamal, dan sehingga kamu sampai terhadap atau kepada menyaksikan al-jalal, kemuliaan Allah, wal jamal, dan keagungan. Wa tukhallis nafsaka min ghairi syahwati wal ghadab, dan melepaskan dirimu dari ikatan syahwat dan ghadab, kemarahan. Wa ta'lam anna hadhihi sifat, dan mengetahui bahwasanya sifat-sifat ini, yaitu sifat bahaim, godob, syahwat dan godob tadi itu li ayyi syai'in rukibat fika, itu buat apa kira-kira syahwat dan godob itu diberikan kepadamu, diberikan kepada kamu. Karena nanti beliau di depannya itu sebenarnya syahwat dan godob itu bukan sesuatu yang jelek, kata beliau. Jadi nanti tamamus sa'adah itu nanti disebut syahwat dan godob, karena ruwet ya kalau orang sudah istilahnya manusia itu, ya manusia mana ada manusia yang keluar dari syahwat dan godotnya. Karena tadi itu kita ini campuran dari beberapa sifat tadi, sifat bahaim, sifatus sibah, dan sifatul malaikat. Nah, maka nanti beliau akan menjelaskannya. Fama khalaqallahu ta'ala litakuna asiraha. Tidaklah Allah menciptakan kamu untuk menjadi tawanan mereka, yaitu tawanan syahwat dan godob tadi itu. Walakin khalaqaha, akan tetapi Allah menciptakan godob dan syahwat itu hatta takuna asraka, supaya menjadi tahananmu, syahwat dan godob itu bisa jadi tahan. Jadi syahwat dan godob itu tidak bisa, dan semoga tidak hilang. Kalau hilang ini ruwet kan saya. Syahwat dan godob ini hilang, ya kita tidak akan jadi manusia lagi. Hatta tasida biha sa'adatuka, sehingga kamu supaya syahwat dan godob itu menjadi tahananmu. Wa tusakhkhiraha lis-safar alladhi qidamaka, dan menundukkannya untuk sebagai bekal perjalanan di depanmu. Wa ta'ja'alu ihdaha markabaka wal ukhras silahaka, dan menjadikan salah satunya menjadi kendaraanmu dan salah satunya sebagai senjatamu. Hatta tasida biha sa'adatika, sehingga kamu mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan. Jadi memang betul syahwat dan godob ini adalah sebagai kendaraan kita sebenarnya nanti untuk mendapatkan sa'adah. Faidha balagta gardoka, apabila kamu sudah sampai pada tujuanmu, faqawim biha tahta qadamaika, maka ikatlah syahwat dan godob tadi itu di bawah telapak kakimu. Warji ila makani sa'adatika, dan kembalilah kepada tempat kebahagiaanmu. Wadzalikal makan qararu khawasil hadrah al-ilahiyah, dan tempat itu, tempat sa'adah itu adalah di tempat khawasul hadrah ilahiyah, yaitu ya khawas, ketetapan atau kekhususan al-hadrah ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa qararul awami darajatul jannah, dan ketetapan orang awam itu adalah darajatul jannah, yaitu derajatnya surga. Fatahtaju ila ma'rifati hadhil ma'ani, maka kamu membutuhkan untuk mengetahui ma'ani tadi itu yang disebutkan sifat-sifat tadi itu, hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalila, sehingga kamu mengetahui dirimu sedikit demi sedikit. Fa kullu man lam ya'rif hadhihi al-ma'ani, kata beliau, barang siapa yang tidak mengenal daripada sifat-sifat tadi, fanasibuhu minal khusyur, maka bagiannya hanya khusyur. Khusyur itu tidak mendapatkan bagian.
li'anna al-haqqa yakunu anhu mahjuban. Karena orang yang masih terlilit, orang yang masih menjadi tawanan tadi itu, tawanan sifat-sifat tadi itu, jadi orang-orang yang mahjub. Jadi kesimpulannya, ayuhal ikhwan, jadi di sini beliau ingin menjelaskan kembali sebenarnya kebahagiaan saadah yang harus kita capai dan wajib, yakni kita harus bertaman nih, ya, harus kita bersungguh-sungguh untuk sampai. Sebenarnya itu ya apapun, kita mau jadi apapun, kita mau jadi apapun. Jadi profesi kita apapun, pasti yang kita inginkan adalah saadah. Kita mau jadi polisi, pembisnis, ulama, guru, pengusaha, terakhir itu adalah saadah yang kita akan cari. Jangan sampai saadah yang kita cari tersebut ternyata itu bukan saadah gitu. Sehingga kita ini termasuk orang yang khosir. Termasuk kata Imam Ghazali itu adalah anak dzanna annahu ghaniyun wa huwa muflisun fil qiyamah. Dia mengatakan dirinya itu, dia mengira dirinya itu adalah orang yang kaya, orang yang saadah, tapi nyatanya di akhirat nanti dia termasuk manusia. Nah, makanya kalau di Ibnu Arabi, beliau apa namanya, beliau itu bertanya seperti ini. Ketika kamu bercermin, kata Imam Ibnu Arabi, sebenarnya yang wujud itu siapa? Yang ada di dalam cermin apa yang bercermin? Nah, itulah manusia. Jadi yang nyata ini sebenarnya itu tidak nyata, kata beliau tadi. Yang nyata ini sebenarnya tidak nyata. Justru yang tidak nyata itulah hakikat daripada manusia. Maka tidak ada cara untuk mengenalnya, untuknya sampai kepada saadah tersebut, kecuali dengan cara mengenal tidak sesuatu yang tidak nampak tadi. Mungkin untuk mukaddimah, saya untuk pertama sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah. Ini kalau bisa kita hatamkan, ayuhal asatidz, terutama teman-teman yang jadi guru, ya kita yang ingin merintis sebuah pendidikan besok. Ya. Kalau menurut saya ini harus, ini jadi fondasi utama, saadah. Sebenarnya tujuan pendidikan kita ini harus saadah. Nah, jadi saadah yang hakiki itu seperti apa? Inilah yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali, dan seharusnya pendidikan kita baik pendidikan formal dan non formal sebenarnya inilah tujuannya, itu saadah tadi. Tapi sekarang sudah banyak diselewengkan saadah yang apa namanya, kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada atas semua kesalahan, saya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin semua, demikian tadi untuk sesi pemaparan dari Ustadz Jumardi Hasan pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman, dari hadirin ada yang ingin bertanya, silakan raise hand dulu. Mungkin ada satu, dua penanya atau memberikan feedback dari apa yang beliau sampaikan. Afwan Ustadz Amjad, Afwan. Iya Ustadz. Di sini akan ada Ustadz Afwan, Ustadz Mahbub, Ma'akum, hadir, Ustadz Mahbub. Ya, Ustaz. Ya, ini kemarin kan saya Afwan ya, Ayuh Halifan. Mungkin kalau yang mau bertanya mungkin bisa nanti kita apa namanya, kita diskusi. Tapi ini sebenarnya saya juga kemarin sempat baca-baca Ustaz. Jadi term yang digunakan oleh Imam Ghazali ini kadang-kadang beda gitu. Jadi kadang-kadang beliau menggunakan nafas gitu. Tadi di bab keduanya beliau menggunakan ruh. Terus di beberapa kesempatan juga beliau menggunakan kata-kata kolbun, yang kalau di beberapa di kajian tasawuf itu sebenarnya Afwan, kalau yang saya baca di apa namanya, di Iqadul Himamnya itu syarahnya Hikam. Jadi kata-kata ruh, nafas, kemudian qalb, fuad dengan sir itu sebenarnya sama gitu. Jadi semuanya itu adalah sama, cuman beda apa ya, beda beda madarik, beda fungsi saja gitu. Jadi ketika kita untuk berpikir namanya akal, ketika kita untuk merasakan itu namanya qalb, untuk kita hidup ruh dan jiwa. Nah, di sini beliau menggunakan ada nafas, ruh dan jiwa gitu. Itu kan dalam kajian psikologi itu gimana?
Gimana awalnya Ustaz? Silakan. Anda ini saya, saya juga agak bukan sedikit bingung ya, agak agak bingung gitu. Sebenarnya kalau term yang digunakan di psikologi, terutama psikologi barat, karena saya juga tidak tahu, saya ini saya baru-baru baca ini masalah psikologi psikologi kayak gini ini. Jadi yang digunakan itu biasanya nafas, terus ruh gitu. Pembahasan-pembahasan seperti itu memang ada di kira-kira di psikologi barat gitu. Iya Ustaz. Terus sependek pengetahuan anak ya Ustaz. Jadi kan sebenarnya psikologi barat itu sendiri kan mereka tuh nggak punya ya konsep nafs, ya. Nggak punya mereka konsep jiwa itu ya. Mereka kan mencoba memahami psikologi, meskipun namanya psikologi ya. Psikologi kan berasal dari dua kata ya, psiche dan logos gitu ya. Psiche itu jiwa. Tapi mereka tuh nggak punya pembahasan terkait apa itu jiwa. Makanya psikologi barat itu menerjemahkan psikologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang manifestasi dari dinamika kejiwaan. Jadi output ya, output. Jadi mereka tuh nggak eh, sependek pengetahuan anak tadi ya. Mereka tuh nggak punya eh, konsep pembahasan tentang jiwa itu sendiri. Berbeda dengan khazanah keilmuan Islam ya, Ustaz ya. Hmm. Di Islam itu kan ya tadi bahkan ulama-ulama kita bisa bisa membedakan antara eh, qalb, fuad, basar, Hmm. basariah, terus apa Hmm. nafs, bahkan ruh dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya jadi apa ya keresahan di keilmuan psikologi itu sendiri dan pada akhirnya mau tidak mau itu ilmuwan-ilmuwan psikologi barat itu ya Hmm. ujung-ujungnya kalau kata salah satu guru saya itu mereka mau nggak mau akan belajar psikologi dari khazanah keilmuan Islam. Contoh ya Ustaz ya, meskipun ini nggak tertulis di buku-buku pelajaran psikologi barat seperti itu. Misalkan Sigmund Freud itu kan yang katanya apa bapak Hmm. psikologi kontemporer gitu kan. Hmm. Itu kalau menurut penelitian dari dosen saya itu di apa ya bahasanya ya, disinyalir kuat ya saat itu beliau tuh membaca karangannya Imam Al-Ghazali, Oh kitab-kitabnya gitu. Al-Ghazali ya, tapi ini ya apa namanya eh, bahasanya weh kekurangan ajaran mereka itu seringkali tidak mencantumkan oh Hmm. sumber referensinya dari Imam Al-Ghazali. Contoh realnya itu ada ulama Islam tuh namanya Ibnu Tufail. Ibnu Tufail itu dengan kitab yang terkenal Hayyan Ibnu Yakzan kalau nggak salah. Nah itu disinyalir kuat jadi rujukan tokoh psikologi barat yang terkenal namanya Jean Piaget. Eh, Tulisannya tuh Jean Piaget gitu. Beliau itu merumuskan terkait teori perkembangan kognitif ya, perkembangan kognitif seorang manusia itu ya ya tadi dari kitabnya Ibnu Tufail tadi. Jadi ya ini ya khazanah keilmuan Islam itu sebenarnya sudah Masya Allah sudah kaya sekali. Hatta Isaac Newton tuh kan Isaac Newton kan terkenal kan salah satu kata apa kalimatnya yang terkenal dengan standing on standing on giant soldier tuh berdiri di atas pundak Oh, para raksasa itu kan. Nah itu kan iya. Isaac Newton sendiri mengakui bahwasannya kontribusi ulama-ulama Islam itu tidak bisa dinafikan secara mudah ya. Tidak bisa dinafikan karena ya Hmm. tadi keilmuan Islam sendiri. Nah ini apa nih saja sebelumnya saya sangat senang sekali dengan pembahasan yang
diangkat sama Ustaz Jumardi Hasan karena eh, apalagi kitab Kimyatus Sa'adah ini salah satu Hmm. kitab yang membuat khususnya saya ya membuat saya itu semakin kagum-kagum aja sama Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama Islam pada umumnya seperti itu. Eh, ini Ustaz, mungkin saya nyambung pertanyaan aja ya Ustaz ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz kan eh, sependek pengetahuan saya itu di Khazanah Keilmuan Islam tuh apa namanya? Bahagia ya, kebahagiaan itu ada beberapa term ya. Setahu saya itu ada Farih itu juga ada ya Ustaz ya. Farih itu Ya, bahagia ya. Terus farah, apalagi? surur, Nah, surur, apalagi ya? saadah. Lah, yang dari dulu saya masih menjadi yang menjadikan saya penasaran nih. Kenapa Imam Al-Ghazali itu memilih ya, memilih kata atau istilah sa'adah, bukan tadi, bukan farih, bukan surur itu tadi Ustaz. Mungkin Ustaz Jumari ada eh, apa Ya, lebih ya, ya, ya. Memang banyak digunakan. Kalau kalau tidak salah ini juga Allah alam saya lupa baca di mana. Itu kayaknya iktibas. Ustaz. Ada faminhum syaqiyyun wa sa'id gitu. Jadi di Afan Ustaz Amjad itu di ayat apa ya? Ustaz? Saya lupa itu. Faminhum syaqiyyun wa sa'id gitu. Jadi ada dua kelompok yang nanti itu mereka itu syaqi, artinya celaka. Ada yang sa'id, ada yang bahagia. Itu juz 12 hanya saja lupa anak suratnya. Hud Hud apa? kayaknya. Pokoknya gitu. Hud. Pokoknya gitulah itu. Pokoknya gitulah. Jadi mungkin iktibas dari ayat itu faminhum syaqiyyun wa sa'id gitu. Jadi sa'adah itu diambil dari kata sa'id tadi. Jadi makanya Sa'idun Mubarak ya, kalimat ihtiram dalam bahasa Arab itu menggunakan kata sa'id. Kata apa Hmm. namanya bukan menggunakan kata-kata lain gitu. Tapi menggunakan kata sa'id. Makanya di sana sebenarnya sa'id atau sa'adah. Nah, adapun nanti perbedaan furuk lugawiyah, perbedaan-perbedaan bahasa. Nah, tergantung kita tinjau dari mana, Ustaz. Karena di dalam Al-Qur'an juga dikatakan qad aflaha juga menggunakan falah juga. Tapi kita tidak tahu Hmm. term yang digunakan dalam ayat itu menggunakan ka aflaha. Kemudian Hmm. ada yang menggunakan surur pun juga di dalam Al-Qur'an di apa namanya digunakan gitu. Nah, tapi di dalam Al-Quran juga itu disebutkan faminhum syaqiyyun wa sa'id. Jadi mungkin kemungkinan besar ini beliau iktibas dari apa namanya dari ayat Quran tadi yang syaqiyyun lawannya syaqi itu adalah as-sa'id. Karena nanti Hmm. di dalam ilmu tauhid di ilmu kalam ya. Jadi apakah syaqiyun wa sa'id itu adalah termasuk bagian dari qada dan qadar gitu. Nah, itu ada nih pembahasannya di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu berbeda. Makanya ketika orang yang mengatakan ana mukmin insya Allah, saya bermukmin, tapi insya Allah kamu iman apa enggak gitu. Tapi dia mengatakan insya Allah saya beriman. Nah orang seperti ini kalau menurut Asy'ariyah ini murtad ya, karena dia itu apa namanya tidak yakin dengan keimanannya tadi itu. Insya Allah gitu, saya beriman. Karena ya iman itu adalah iman seketika gitu, harus dijawab dengan iya. Kalau menurut Maturidiyah itu tidak. Nah mungkin mungkin Afwan mungkin diambil iktibas dari kata itu mungkin. Makanya beliau mengatakan sa'adah. Nah, ala sawab seperti itu. Insya Allah. Ya mungkin anu ya Ustaz, nyambung lagi ya Ustaz ya. Apakah Hmm? mungkin ada perbedaan sifat kebahagiaan itu sendiri dari tadi misalkan Said, terus Surur, Farid itu apakah eh, ada yang membedakan tadi Ustaz? Nah, itu. Saya belum sampai sana. Karena sudah Eh, kalau masalah furuk memang betul ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu furuk lugawiyah bahasanya perbedaan-perbedaan bahasa itu bukan hanya sekedar perbedaan. Gitu. Jadi dalam bahasa itu juga bahasa Arab itu salah satu ciri bahasa Arab itu satu kata itu jadi konsep. Jadi saadah itu bisa jadi konsep tersendiri, surur itu bisa menjadi konsep sendiri, begitu juga farih itu juga bisa jadi itu adalah konsep tersendiri. Nah, untuk sementara saya masih belum saya masih belum sampai Masya ke sana. Allah. Sampai Masya pembahasan huruf lugawiyah itu saya masih belum sampai ke sana. Mungkin ini sangat sangat bagus Ustaz, kalau kita cari apa sih sebenarnya surur kemudian farih itu dalam penggunaan bahasa dan apakah penggunaan bahasa tersebut tersimpan konsep-konsep yang ada.
Itu kalau bisa Hmm. ditemukan, wah keren Ustaz. Saya juga tidak terpikirkan sampai sekarang gitu kan. Masya Masya Allah. Ya, ya, ya. Apa? Kalau mungkin kalau ada kesempatan, kalau nanti saya coba cari-cari sedikit gimana Oke. sebenarnya Oke. kata. Nah, ini ya Ustaz ya, maksudnya kami ini apa? Kami di psikologi itu saat seringkali eh, penasaran aja sama ulama-ulama kita ya, Masya Allah ya. Eh, Beliau-beliau itu eh, mem- memikirkan ya, sudah memikirkan tuh mulai dari pemilihan pemilihan apa pemilihan istilah sendiri itu udah jadi udah sudah menjadi Konsep. eh, apa ya pertimbangan yang masya Allah dari para ulama kita ya. eh, Ya ini kalau kemarin tuh diskusi sama Ustadz Hussein tuh kan, sama Ustadz Hussein tuh kami memang memang minta tolong lah sama Ustadz Hussein. Ustadz, antum kalau punya eh, kitab-kitab ya, kitab-kitab yang potensial untuk kita kaji secara kita analisa secara psikologi itu ahlan Ustaz. Maksudnya kayak kayak Kimia Sa'adah ini Ustaz misalkan. Kimia Sa'adah ini kan eh, tadi ya Ustaz Jumario juga menyampaikan salah satu istilah kunci yang ya, bahkan mungkin setiap orang di dunia ini eh, mencari-cari makna kebahagiaan yang hakiki itu apa ya, kesenangan apa ya, kebahagiaan yang hakiki itu apa. Bahkan di ini sharing dikit di psikologi sendiri kayaknya sudah tidak dipakai lagi, bukan dipakai ya, eh, agak agak disingkirkan ya pemilihan istilah happiness ya. Karena di psikologi sekarang tuh yang lagi tren tuh terkait well-being, Ustaz. Well-being tuh Nah, apa ya? Ya kalau bahasa Indonesianya kesejahteraan gitu. Jadi the next level of happiness is well-being. Jadi, nah mungkin apakah ini juga bisa kita kaji ya terkait dengan saadah itu bukan bukan sekedar happiness, nah saadah itu apa nanti coba minta tolong dibantu dicarikan ya apa ciri-ciri misalkan ciri-cirinya saadah itu seperti apa. Eh, Kalau dulu itu saya pernah dengar ya dari salah satu guru saya Ustaz ya. Saadah itu misalkan sifatnya itu apa long lasting, apa long lasting itu menetap lama. Terus apa lagi? Tapi cara mendapatkan saadah itu juga perlu perlu mujahadah, perlu usaha yang lebih daripada happiness ya. Berbeda dengan apa misalnya farih apa surur itu. Mungkin bisa instan, dapatnya bisa instan, tapi tadi sifatnya juga tidak bisa tahan lama dan sebagainya. Nah, itu kan perlu bantuan ya dari teman-teman atau ustadz-ustadz yang punya khazanah ya, khazanah keilmuan Islam terkait konsep-konsep inti dari yang dibahas itu tadi Ustadz Jumardi. Insya Allah. Ditunggu Ustadz pencerahan-pencerahannya Ustadz. Afwan, Ustaz. Karena kebetulan saya tulis tesis tentang itu juga. Sekarang Wah, kan. Masya Allah. Ya, ya, Ditunggu kapan-kapan. Ustadz. Ya, Afwan, Afwan. Afwan mungkin yang lain, Ustaz, yang lain. Ya. Jadi teman-teman yang lain Oke. kasihan. Mungkin ada yang mau didiskusikan gitu. Ya, Biasanya silakan. Ustaz, Ustaz Dito biasanya. Para hadirin yang lain mungkin bisa raise hand dan kemudian menyampaikan pertanyaan yang perlu didiskusikan dengan Ustadz Jumardi. Ya, Sharing sedikit Ustaz. ya silakan. Ustadz Nur Reformawati. Suara anak kedengaran nggak Ustaz? Nggak bergema gitu kan? Jelas.
Bagaimana Ustaz Hasan? Di sini Iya, cukup. jelas, 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 jelas. Ya, mungkin sedikit membahas dari menarik ya apa yang siapa tadi Ustadz Mahbub sampaikan, tapi ingin mau menyambung aja sih dari pesan apa namanya Ustadz Hafid waktu itu pernah sharing juga. Ini tentang bahasa juga Ustadz. Sempat sharing sama Ustadz Hafid. Memang bahasa itu kalau kajiannya dalam banget, apalagi kenapa kita mencari alasan biasanya kenapa sampai ulama itu memilih satu kata terus ada kata lain itu emang sangat dalam sangat dalam penelusurannya penelitiannya. Karena kemarin itu sempat ingat waktu mencari makna dan konsep dari perbedaan basor, kenapa orang itu menggunakan basor, terus ro'a, nazoro, itu ternyata punya konsep masing-masing dan bahasa Arab itu bisa memberikan konsep yang konferensif. Kata Ustadz Hafid itu katanya dia bisa ditarik, apalagi secara psikologi ya, eh, yang dominan pasti ke psikologi. Jadi Ustadz sharingnya konsep. Bagaimana Ustaz Hasan? Oh iya, oh iya, iya. Perihal Memang, memang, bahasa tadi. ya mungkin enggak, bukan jawaban ya. Memang betul. Jadi bagaimana tadi itu? Jadi di dalam bahasa Arab itu mungkin satu kata itu bisa jadi konsep. Jadi tidak, ini termasuk juga daripada ijazul ilm dalam Al-Quran. Jadi ini termasuk ijazul ilmi dalam Al-Quran itu. Jadi kadang-kadang satu kata itu bisa ditarik dari beberapa hal. Nah, itu juga sifat bahasa Arab itu seperti itu dan tidak apa namanya tidak se apa namanya cuman ditaruh gitu saja gitu, pasti ada makna yang tersingkap dan termuat dalam kata-kata tersebut. Jadi tidak makna. Jadi kalau yang tadi itu kenapa beliau menggunakan term saadah di sini? Nah, ini saya juga masih belum belum tahu. Untuk jawaban sementara saya ini mungkin iktibas kepada tadi itu ayat faminhum syaqiyyun wa sa'id itu. Makanya beliau menggunakan apa namanya bukan menggunakan kata saadah. Ya mungkin itu Ustaz. Demikian Ustaz Nurif Hormati. Jawaban dari Ustaz Hasan. Oke, mungkin ada yang lain dari hadirin yang ada di sini. Jikalau tidak ada, mungkin kita tutup Ustaz Hasan. Silakan, silakan Ustaz. Mungkin sudah. Ya, Mungkin sudah. sebelum ditutup mohon berkenan ya untuk yang mungkin berkenan untuk buka kamera dan karena ini kita akan screenshot sebentar. Ya, silakan mungkin hadirin yang berkenan untuk buka kamera kita foto untuk dokumentasi sebentar. Oke. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Ya. Oke. Terima kasih pada para hadirin teman-teman semua pada kajian diskusi dan kajian Islami pada malam hari ini yang ya insya Allah nanti kita akan rutinkan setiap Selasa malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat dan diakhiri mungkin sekitar pukul 21.30 atau 9.30 malam.
Demikian dari saya sebagai pembawa acara. Terima kasih atas segala perhatian dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair Ustaz Jumardi, Ustaz Amjad. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Afwan, Ustaz. Assalamualaikum.